Ibarat kata nih ya, kalau dari dulu udah ada yang namanya skincare sama perawatan tubuh lainnya, gue yakin nih, pasti orang dulu nggak akan berguru sama setan. Hai, selamat datang kembali di Insomnia, bareng gue Adit. Kali ini, buat nemenin tidur kalian, gue mau nyeritain nih 5 jenis hantu asal Indonesia yang ada versi di Malaysianya juga. Oh ya, buat kalian yang baru datang dan baru tahu channel ini, tolong banget ya ditekan tombol subscribe dan tombol notifikasinya. Biar kalian langsung tahu kalau gue update cerita seru lainnya. Dan biar kalian lebih enak dengerin ceritanya, silakan gunakan headphone ataupun earphone yang kalian miliki. Biar lebih enak gitu. Kalau udah, yuk kita mulai. Yang pertama, makhluk yang pertama bernama Pontianak. Ini bukan nama kota yang ada di Indonesia ya, melainkan hantu asal Malaysia. Pontianak ini tuh merupakan nama hantu yang dipercaya oleh masyarakat Malaysia sebagai perempuan yang dulunya meninggal ketika mengandung anaknya. Banyak orang-orang yang bilang juga bahwa Pontianak ini tuh jin wanita yang liar dan sering mengganggu manusia. Pontianak juga dipercaya berwujud seperti wanita berambut panjang, berkulit pucat, bermata merah, dan memakai baju putih panjang. Ya, 11-12 lah sama kuntilanak kalau di Indonesia. Yang kedua, hantu yang kedua adalah hantu yang paling tenar se-Indonesia. Namanya pocong. Ya, sama kayak di Indonesia nih, pocong juga sangat terkenal di Malaysia. Gak cuma nama, background story dari pocong yang ada di Malaysia juga sama kayak yang ada di Indonesia. Hantu pocong ini tuh disebabkan karena tali simpul jenazah yang tidak dilepaskan dengan benar saat pemakamannya. Dan kalau udah jadi pocong tuh, hantu ini akan bangkit dan menemui orang yang ada di sekitar situ untuk meminta melepaskan tali pocongnya. Kalau dipikir-pikir nih ya, kasihan juga ya jadi pocong. Sebenarnya kan dia nggak mau jadi pocong, itu karena kesalahan aja. Terus sebenarnya juga kan dia cuma pengen minta tolong, minta bantuan gitu sama kita. Tapi malah nggak ada yang ngertiin, kan sedih. Yang ketiga, makhluk yang ketiga bernama Toyol. Ceritanya ya sama-sama lah kayak yang ada di Indonesia. Toyol ini tuh merupakan roh yang baru lahir atau janin manusia yang baru meninggal, lalu diambil oleh dukun dan dijadikannya sebuah toyol. Sebuah atau seorang ya? Orang-orang Malaysia juga percaya kalau memelihara toyol ini tuh bisa bikin tajir alias kaya raya. Nah, rata-rata nih, untuk menghindari toyol, orang-orang kaya yang ada di Malaysia tuh biasanya meletakkan sesuatu yang tajam di tempat mereka menyimpan barang-barang berharga mereka, kayak uang dan perhiasan. Beda-beda tipis ya sama tuyul. Kan kalau tuyul nangkalnya mesti pakai yuyu taruh baskom. Kalau ini tuh mesti pakai benda-benda tajam gitu, kayak jarum, pisau sama gunting. Mungkin nih ya, kalau tuyul dibuat di zaman sekarang, pasti ditangkalnya tuh pakai smartphone yang ada game Mobile Legends-nya kali ya. Yang keempat, makhluk yang keempat bernama Penanggalan. Bukan tanggalan yang ada di kalender ya. Penanggalan ini tuh merupakan hantu yang mirip-mirip sama kuyang gitu. Hantu Penanggalan ini tuh konon katanya ya hidup dari awal peradaban Malaysia ada lah sampai era modern saat ini. Menurut ceritanya nih, hantu Penanggalan ini tuh sebenarnya seorang manusia yang mempelajari ilmu hitam dengan makhluk gaib untuk mempercantik dirinya dan memiliki umur yang panjang. Ibarat kata nih ya,
Kalau dari dulu udah ada yang namanya skincare sama perawatan tubuh lainnya, gue yakin nih pasti orang dulu nggak akan berguru sama setan. Yang kelima, makhluk yang kelima bernama orang minyak. Hantu ini tuh dipercaya menjadi pelaku pemerkosaan di berbagai tempat di seluruh penjuru Malaysia pada tahun 60-an. Hantu ini tuh digambarkan sebagai sosok lelaki tanpa busana yang melumuri tubuhnya dengan minyak berwarna hitam, kayak minyak oli gitulah. Terus, menurut ceritanya nih, orang minyak tuh merupakan manusia yang lagi belajar ilmu kesaktian gitu. Jadi, syarat ilmunya biar bisa sempurna, ia harus berhasil memperkosa 40 gadis yang masih perawan. Kalau di Indonesia nih, ini mah mirip-mirip sama kolor ijo. Cuman bedanya kan kalau orang minyak warnanya hitam, kalau kolor ijo warnanya ijo. Terus juga kan kalau orang minyak tuh mesti sama yang perawan dan cuma 40. Nah, kalau kolor ijo di Indonesia tuh mesti 100 sampai 200 cewek. Mau perawan, masih gadis atau udah nenek juga nggak apa-apa. Cuman kan 200 orang men. Mungkin nih ya, kalau orang yang berguru ilmu kolor ijo tahu sama persyaratan berguru sama orang minyak, gue yakin nih pada resign terus cabut ke Malaysia. Nah, terus juga nih kelemahannya tuh ada perbedaan juga. Kan kalau kolor hijau tuh kelemahannya sama kayak apa sih? Bukan bambu kuning sih, kayak ituan padi tuh yang warna kuning. Terus kalau orang minyak tuh takutnya sama jantung pisang sama daun keladi bira. Jadi nih ya, pada tahun 60-an tuh banyak banget orang-orang yang punya anak perawan akan menaburi rumahnya dengan kelopak jantung pisang dan daun keladi bira supaya anak-anak gadis mereka tuh aman. Terus juga ya, banyak juga orang-orang yang bilang kalau kain batik tuh juga bisa melumpuhkan makhluk ini. Jadi nih, kalau kita berhasil menangkap nih makhluk, kita tuh harus buru-buru selimutin dia sama kain batik biar dia nggak bisa kabur. Terus jempol kakinya harus buru-buru kita gigit biar ilmunya tuh luntur. Tapi kalau dipikir-pikir, ngapain juga gue mesti gigit jempol kakinya anjir? Mendingan gue gebukin aja pakai palu. Oke, segitu dulu aja untuk cerita malam ini. Gimana? Banyak kan hantu asal Indonesia yang ada di Malaysia juga. Nanti gue akan update lagi ya kalau gue udah dapet cerita-cerita yang lain. Pokoknya terima kasih banyak ya buat yang udah nonton sampai habis. Gimana? Udah pada ngantuk belum? Kalau udah, selamat tidur ya. Semoga kalian mimpi indah. Dan buat kalian yang belum tidur dan belum subscribe, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya ya, biar kalian bisa terus dengerin cerita lainnya dari gue. Gue Adit, bye.